Bayangkan di usia di mana mimpi harusnya baru mekar, hidup seorang gadis remaja direnggut paksa. Ia dijanjikan pekerjaan yang layak, masa depan yang cerah, tapi yang ia dapatkan adalah neraka yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah desa di Sulawesi Tengah menjadi saksi bisu kebiadaban yang melibatkan 11 orang dari orang-orang terhormat di mata masyarakat, seperti kepala desa, guru honorer, bahkan oknum seorang anggota BRIMOB. Dan puncaknya, rahim gadis Malang ini harus diangkat, menjadikannya cacat seumur hidup. Inilah kisah tragis Mawar, tentu bukan nama sebenarnya. Sebuah kasus kriminal yang mengguncang nurani kita. Gimana warga? Siap gelar tikernya? Karena kita akan memulai ceritanya. Ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe. Semua ini bermula pada pertengahan tahun 2022 yang lalu. Mawar, gadis yang saat itu berusia 15 tahun, butuh pekerjaan. Dia ini didekati oleh seorang kenalan yang menjanjikan lowongan sebagai tenaga pembantu rumah tangga atau PRT di Morowali gitu ya. Mawar yang polos dan semangat mencari kerja ini langsung menerima tawaran itu tanpa curiga sama sekali. Ini adalah pintu masuk menuju jebakan biadab sebenarnya tanpa sepengetahuan Mawar. Ia dibawa ke Morowali gitu ya, tapi alih-alih dipekerjakan, Mawar justru dibawa ke sebuah kos-kosan. Di sanalah pelaku utama gitu, pelaku pertama gitu, inisial I yang harusnya membantunya justru menjadi predator pertamanya. Mawar ini diancam, dirayu, dan dipaksa melayani nafsu bejatnya. Mawar ketakutan, ia tak tahu harus lari kemana saat itu karena jauh dari kampung halamannya. Namun ia tidak berhenti di situ. Setelah melampiaskan nafsunya, ia justru menjual Mawar kepada pria lain. Mawar ini mulai berpindah tangan dari satu kos ke kos yang lainnya. Dari satu pria ke pria lainnya, bak barang dagangan. Ia tak punya pilihan. Ancaman dan tekanan membuat ia hanya bisa pasrah. Dan ini adalah lingkaran setan yang kejam gitu ya. Pria-pria yang memanfaatkan penderitaan Mawar ini bukanlah orang sembarangan nih warga. Mereka adalah tokoh-tokoh yang seharusnya menjadi pelindung dan panutan di masyarakat. Salah satunya adalah kepala desa di Kabupaten Sigi gitu ya. Bayangkan seorang pimpinan desa ini terlibat dalam kejahatan sekeji ini gitu ya. Ada pula seorang guru honorer yang seharusnya memberikan pendidikan moral gitu ya, namun justru merusak masa depan anak didiknya gitu ya. Seharusnya Mawar ini kan jadi seperti anak didiknya gitu ya. Dan yang paling mengejutkan, seorang anggota BRIMOB ikut serta dalam aksi bejat ini. Total ada 11 orang secara bergantian merudak paksa Mawar selama beberapa waktu itu. Selama menjadi korban, Mawar ini sering merasa sakit di bagian perut. Namun ia terus dipaksa. Ia ini tidak berdaya gitu ya. Penderitaan ini tersembunyi gitu ya, rapat gitu ya, disembunyikan rapat-rapat di balik senyum paksa dan ketakutan yang mencekiknya setiap hari. Dan titik baliknya gitu ya terjadi ketika orang tua Mawar ini resah gitu karena anak gadisnya ini tak kunjung pulang dan sulit dihubungi. Dan tentu orang tua mana yang tidak curiga gitu ya. Mereka akhirnya mencari Mawar ini mati-matian hingga akhirnya kebenaran ini terungkap gitu ya. Shock, marah, dan sakit hati gitu. Orang tua Mawar ini tak buang waktu gitu kan ya, akhirnya gitu mereka ini melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Saat berita ini mulai menyebar dan polisi mulai bergerak gitu ya, para tersangka ini panik gitu ya. Mereka ini mulai mencoba segala cara untuk menutupi kasus ini gitu ya. Termasuk gitu ya terjadi upaya penyogokan gitu ya, para tersangka ini mencoba menyuap keluarga Mawar gitu ya dengan sejumlah uang yang cukup besar gitu ya, agar keluarga Mawar ini mau mencabut laporannya dan menghentikan segala proses hukum gitu. Namun keluarga Mawar gitu dengan hati hancur namun tetap teguh gitu ya, menolak gitu ya. Mereka ingin keadilan untuk putri mereka. Tekad orang tua ini patut kita acungi jempol ya warga ya. Mereka ini tidak gentar melawan kekuatan dan uang para pelaku gitu ya. Mereka membela harga diri dan masa depan Mawar gitu ya, anaknya gitu ya. Tentu keputusan tepat yang dilakukan oleh keluarga Mawar ini ya, kehormatan anaknya tak akan pernah cukup dibayar berapapun gitu ya. Kita acungi jempol tentunya buat keluarga Mawar. Penderitaan Mawar tak hanya sebatas trauma psikologis gitu ya. Selama rentan waktu ia menjadi korban gitu ya, organ reproduksinya ini mengalami infeksi parah gitu ya. Dokter mendiagnosis infeksinya yang sudah sangat kronis dan berisiko menyebar ke organ vital lainnya. Makanya gitu kayak ini yang menjadi bagian paling
penting gitu ya, dan tentunya paling menyakitkan dari kisah ini adalah demi menyelamatkan nyawa Mawar, rahimnya ini harus diangkat di usia yang masih sangat muda gitu. Mawar harus kehilangan kesempatan untuk hamil dan memiliki anak di masa depan gitu ya. Sebuah konsekuensi fisik yang kejam gitu ya akibat kejahatan para pelaku. Nah, tentu langkah yang diambil keluarga Mawar ini sangat penting gitu kan ya, karena masa depan anaknya ini benar-benar dirusak gitu ya. Tentu perlu keadilan gitu. Saat ini kasus sudah berproses hukum, sejumlah tersangka telah ditangkap dan menghadapi tuntutan berlapis gitu ya. Publik menuntut hukuman seberat-beratnya bagi 11 pelaku bejat ini gitu ya, terutama bagi mereka yang menyandang jabatan terhormat gitu ya. Kisah Mawar ini adalah luka tentunya bagi kita semua ya, warga-warga gitu ya. Ini adalah pengingat betapa rentannya anak-anak kita dan betapa bahayanya predator yang bersembunyi di balik jabatan dan senyum palsu. Kita harus mengawal kasus ini gitu ya, memastikan keadilan benar-benar ditegakkan, hukuman yang berat harus diberikan gitu ya, agar ini menjadi pelajaran keras bagi yang lainnya gitu kan ya. Dan pastinya kita juga harus menjaga anak-anak kita gitu kan ya, agar tidak gitu masuk gitu dalam perangkat predator-predator seperti ini gitu. Nah, buat warga-warga Gelar Tikar yang memiliki cerita yang bisa dijadikan pelajaran gitu ya, baik percintaan atau yang lainnya, boleh kirimkan ceritanya ke email kotakemail.abc@gmail.com, boleh dalam bentuk teks atau audio agar bisa dijadikan pelajaran buat kita semua. Terima kasih buat yang udah like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.